Oke, halo semuanya. Kembali lagi nih di bimbel kedua Pena Bangsa. Halo Nah, teman-teman teman-teman. mungkin, ya halo. Teman-teman mungkin minggu lalu juga pernah bimbel ya bersama Kak Hani. Nah, sekarang aku sama teman ini sama Kak Asel bakal ngajarin kalian lagi. Halo Kak Asel. Nah, sekarang ngajarin apa sih Kak Asel? Oke, pada pertemuan kali ini aku bakal ngajarin fisika nih, Kak Yunadi. Kalau Kak Yunadi sendiri bakal ngajar apa nih? Fisika. Wih, Sama ya dong, aku fisika. bakal ngajarin fisika. Aku bakal ngajarin konsep-konsepnya. Nah, tapi aku mau Mantap. nanya deh. Kak Kenapa tuh, Asel Kak? suka nggak sih fisika gitu? Suka sih. Lumayan suka karena ya serunya tuh ada di eksperimennya gitu loh. Kayak emang ada di kehidupan Nah, kita gitu loh. Kayak nampak gitu kan. Kayak misalkan kayak apel jatuh tuh kan dihitung tuh. Nah, itu tuh ya kebayang aja gitu. ya, ya jelas gitu ya kalau fisika tuh kita misalnya ngelihat pergerakan mobil pun itu fisika gitu loh. Ya jadi Iya, benar. menyenangkan sekali teman-teman kalau kalian tahu nih konsep fisika, kalian tahu nih fisika ini diterapkannya kemana. Nah kali ini aku sama Kak Asel mau ngajarin kalian fisika eh, dasar-dasarnya aja mungkin. Tapi teman-teman gak usah bingung, gak usah pusing ya. Teman-teman kalau ada yang bingung bisa tanya aja mungkin di chat nanti. Kalau teman-teman misalnya lupa nih rumusnya, sekarang ada Google, cari Google aja. Yang penting teman-teman bisa paham konsepnya. Nah, oke. Untuk pertama-tama kali ini pelajarannya akan dijelaskan oleh Kak Asel nih. Gimana Kak Asel? Udah siap belum? Nah, siap dong. Boleh nih langsung di next aja kali ya, Kak Yunadi. Oke, silakan Kak Asel. Teman-teman didengarkan ya. Oke. Oke. Jadi, pada pertemuan kali ini aku bakal membahas mata pelajaran fisika. Bab 1 ya teman-teman. Tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian udah tahu sendiri kan kalau zat itu tuh ada padat, cair, dan juga gas. Nah, yang pertama itu aku bakal ngejelasin tekanan zat padat. Nah, jadi tekanan itu kan dipengaruhi oleh gaya atau lambangnya itu F dan luas bidang atau lambangnya itu A. Nah, kalau kita lihat dari rumusnya ini, semakin besarnya gaya, maka tekanannya pun semakin besar. Kebalikan kalau misalkan luas bidangnya atau lambangnya A itu semakin besar, maka tekanannya pun semakin kecil, teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih, rumusnya itu kan P sama dengan F per A ya. Nah, untuk keterangannya sendiri itu P sama dengan tekanan, yaitu satuannya N per M kuadrat atau disebut juga Pascal atau PA. F itu gaya atau satuan Newton atau lambang itu biasanya M gitu teman-teman. Nah, kalau A itu tuh luas bidang, yang satuannya itu M kuadrat. Boleh Kak Yunadi di next aja? Oke, jadi yang kedua ini adalah zat cair. Nah, aku bakal ngejelasin tekanan zat cair. Nah, jadi tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis adalah kedalaman zat cair dan massa zat cair mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair. Nah, kita bisa lihat sendiri rumusnya itu P sama dengan W per A. Nah, jadi semakin semakin besarnya berat, maka tekanannya itu juga semakin tinggi gitu, teman-teman. Nah, kita bisa lihat juga nih, kan sudah tahu ya, kalau rumus dari W itu sama dengan M dikali G, M itu sama dengan P dikali V, nah V juga sama dengan H dikali A. Nah, rumus P sama dengan W per A ini tuh bisa diurai nih, teman-teman. Nah, kan kalian tahu sendiri kan kalau rumus W itu kan sama dengan M kali G ya. Berarti kita bisa masukin nih, berarti P sama dengan M kali G gitu. Nah, M juga bisa dimasukin lagi jadi P dikali V. Nah, V-nya juga bisa dimasukin lagi jadi H dikali A. Nah, jadi kalau kita urain nih yang benar-benar panjang gitu. Nah, jadinya itu P sama dengan P dikali G dikali H dikali A atau P sama dengan P dikali G dikali H. Kenapa kayak gini? Karena A-nya itu kan ada ya di atas sama di bawah, jadi bisa dicoret gitu teman-teman. Jadi tinggallah P dikali G dikali H. Kayak gitu teman-teman. Nah, untuk keterangannya sendiri kan sama juga ya, P itu tekanan, kalau M itu massa benda, yang satuannya itu kilogram. Nah, kalau P itu massa jenis zat cair, atau satuannya itu kilogram per meter pangkat 3. Nah, kalau untuk Q itu percepatan gravitasi, atau
satuannya itu M per S kuadrat. Nah, H itu tinggi zat cair atau satuannya itu meter. Nah, kalau V itu volume sama dengan satuannya itu M pangkat 3 gitu, teman-teman. Jadi diingat-ingat ya, teman-teman, dari lambangnya, dari satuannya, karena ini penting, teman-teman. Oke, mungkin boleh di next aja, Kak Yunadi. Oke, jadi pada tekanan zat cair ini tuh ketika suatu benda dimasukkan dalam air, nah berarti itu semakin berkurang. Hal ini tuh disebabkan oleh gaya apung atau lambang itu Fa yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Secara sistematis itu dapat dituliskan Fa sama dengan berat benda di udara dikurangin dengan WBA atau berat benda di air. Sehingga WBA sama dengan WBU dikurang FA gitu, teman-teman. Jadi bisa dibalik-balik gitu, teman-teman. Tergantung apa yang ditanya. Nah, kita lihat juga nih ilustrasi kan. Tadi sudah dijelaskan juga. Kalau misalkan nanti kan jatuh nih si batunya tuh ke air. Nanti tuh bakal menghasilkan yang namanya gaya berat. Nah, berarti itu seperti berkurang karena adanya gaya apung yang mendorong ke atas. Nah, jadi berlawanan gitu dengan arah berat benda gitu, teman-teman. Nah, jadi kira-kira kalau untuk di kehidupan aslinya tuh kayak gitu, teman-teman. Boleh mungkin di next, Kak. Oke, sekarang itu adalah hukum Archimedes. Nah, jadi dalam hukum Archimedes ini, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas, yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Nah, menurut Archimedes, benda lebih ringan bila diukur dalam air, daripada diukur di udara, karena dalam air benda mendapat gaya ke atas. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman dari rumusnya sendiri itu, WCP sama dengan MCP dikali G, dan MCP sama dengan PCP dikali VCP. Nah, ini tuh bisa dimasukin nih teman-teman si MCP-nya. Jadinya kalau kita urain lagi nih, WCP sama dengan PC dikali G dikali VCP. Nah, W itu kan biasanya sama dengan F ya, karena sama-sama satuan itu Newton. Jadi, karena W sama dengan F, berarti rumusnya juga sama, teman-teman. Nah, kalau untuk keterangannya sendiri sama juga ya, teman-teman, untuk FA, PC, terus G, VCP. Diingat-ingat lagi ya, teman-teman, mungkin bisa dibaca untuk keterangan sendiri. Nah, kalau untuk hukum Archimedes ini tuh digunakan sebagai pembuatan dasar kapal laut dan kapal selam. Nah, suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung pada besarnya gaya berat dan gaya apung. Nah, jika gaya apung maksimum lebih besar daripada gaya berat, maka benda akan terapung. Jika gaya apung lebih kecil daripada gaya berat, maka benda akan tenggelam. Nah, jika gaya apung maksimum sama dengan gaya berat, maka benda akan melayang. Gaya apung maksimum adalah gaya apung jika di seluruh benda berada di bawah permukaan zat cair. Nah, kalau kita lihat nih kapal laut itu kan dapat terapung ya. Karena ketika diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut itu dapat memindahkan banyak air laut. Sehingga kapal laut mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Nah, kita bisa lihat nih dari struktur kapal laut di airnya itu, yang pinggir-pinggir itu kan ada badan kapal ya, terbuat dari logam. Nah, di dalamnya itu tuh ada yang namanya lambung kapal, ruang bersifat udara. Jadi dia tuh bisa mengapung gitu, teman-teman. Nah, berbeda dengan kapal selam. Nah, kapal selam itu kan juga bisa terapung ya. Dia tuh melayang dan tenggelam juga di laut. Karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal. Dan dapat diperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Nah, ketika kapal selam akan tenggelam, air laut dimasukkan ke penampungan badan kapal. Nah, berat kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya ke atas sehingga kapal selam tenggelam. Agar tidak tenggelam terus, air dalam badan kapal dikeluarkan dari penampungan, sehingga berat kapal selam sama dengan gaya ke atas dan kapal selam melayang dalam air. Nah, saat kapal selam akan mengapung nih, teman-teman, air di penampungan badan kapal itu dikeluarkan. Kita bisa lihat nih dari mekanisme keluar masuknya air di badan kapal selam. Nah,
sehingga volume kapal selam menjadi lebih kecil dari gaya ke atas, dan kapal selam dapat mengapung. Nah, jadi kalau untuk mekanismenya sendiri itu, kalau kapal selamnya tenggelam itu nanti air masuk menuju penampungan. Nah, setelah itu tuh, udara keluar dari penampungan. Nah, kalau misalkan, kapal selam naik nih teman-teman, nanti tuh, udara yang tertekan tuh akan masuk, nanti air keluar dari penampungan gitu teman-teman. Oke, mungkin boleh di-next kali ya, Kak Yunadi. Oke, jadi sekarang itu ada yang namanya hukum Pascal. Nah, dalam hukum Pascal itu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, penerapan dari hukum Pascal itu adalah pompa hidrolik. Nah, ini tuh adalah gambaran model pompa hidrolik nih, teman-teman. Nah, kita bisa lihat nih, teman-teman. Jadi kan katanya kan dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Kira-kira untuk gambarnya sendiri. Nah, terus jika penampang luas A1 diberi gaya dorong F1, maka tekanan yang dihasilkan adalah P sama dengan F1 per A1. Nah, ini tuh rumusnya teman-teman. Nah, kalau untuk keterangannya sendiri sama juga ya teman-teman, P itu tekanan, yang satunya itu Pascal, terus F1 dan F2 itu adalah gaya yang diberikan, atau satunya itu Newton, A1 dan A2 itu luas penampang, atau satunya itu M kuadrat. Boleh di next, Kak? Oke, jadi menurut hukum Pascal, tekanan diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2. Nah, pada penampang A2 muncul gaya angkat F2 dengan tekanan, berarti P sama dengan F2 per A2. Oke, jadi kalau secara sistematis nih teman-teman diperoleh persamaan pompa hidrolik, yaitu F1 sama dengan A1, sorry ya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau kalau misalkan ditanya F2 nih teman-teman, berarti kita itu bisa mencarinya itu dengan cara F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1. Jadi kayak di bolak-balik aja teman-teman. Jadi apa yang ditanya nanti dipindah-pindahin aja gitu rumus-rumusnya. Kalau untuk keterangannya, teman-teman sudah tahu ya, mungkin bisa dibaca juga. Oke, boleh di next, Kak. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yunadi. Silahkan, Kak. Ya, terima kasih Kak Acel. Nah, kali ini aku yang ngejelasin nih. Mungkin tadi Kak Acel udah jelasin zat padat sama zat cair ya. Sekarang bagian gas. Nah, gas itu apa sih sebetulnya teman-teman? Ya, jadi gini ya, teman-teman coba bayangin mungkin udara gitu. Mungkin teman-teman nggak bisa ngelihat ya plong aja gitu ya udara tuh, nggak bisa ngerasain. Tapi sebenarnya di udara itu ada hal-hal kecil gitu ya, partikel oksigen, ada CO2, ada hidrogen yang teman-teman nggak bisa lihat, tapi itu ada teman-teman. Jadi kecil banget, tapi itu ada. Nah, kalau teman-teman panasin partikel-partikel itu, mereka kan kepanasan ya. Mereka kepanasan tuh mereka bergeraknya itu cepet. Gitu. Kayak teman-teman deh ya, kalau teman-teman kepanasan gitu pasti nggak bisa tidur kan. Nah, sama zat-zat atau partikel-partikel atau hal-hal yang kecil itu pun kalau dipanasin itu jadi cepet geraknya. Nah, kalau sekarang penerapannya di konsep ini nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya di PPT-nya gitu. Nah, kalau kita pasang balon plug gitu ya ke apa ini tangki yang dipanaskan, nah kan kayak konsepnya tadi teman-teman. Udara di dalamnya itu kan kepanasan. Jadi mereka tuh bergerak dengan sangat cepatnya sampai ke atas, sampai ke balon gitu. Jadi balonnya tuh ditekan-tekan nih sama partikel-partikelnya gitu ya. Udara di luar kan adem ayem nih, diam-diam. Nah di dalam ini wah merontak gitu. Nah jadi balonnya itu ngeblendung gitu. Nah kebalikannya teman-teman, kalau kita masukin air dingin gitu ya. Nah si hal-hal kecil atau partikel-partikel kecilnya itu jadi males gitu. Jadi pada tidur. Nah, jadinya melempem lagi. Jadi yang tadinya rame gitu ya karena kepanasan, karena sekarang jadi dingin, mereka udah pada tidur lagi. Nah, makanya mereka balonnya itu nih kalau lihat yang A, nah ini yang namanya kan dipanasin nih. Panas nih, partikel pada bergerak ke atas gitu ya, melendung. Ketika dikasih air dingin, partikelnya tuh jadi pada tidur. Nah, jadi apa namanya mengenyil lagi gitu. Nah, itu pun sama kalau teman-teman di balon udara, teman-teman mungkin bingung ya, kok balon udara kok bisa mengapung gitu. Kan beda ya kalau pesawat ada mesinnya misalnya. Balon udara itu menerapkan prinsip yang sama, teman-teman. Jadi di udara yang dipanasi, nah
Di balon udara itu kan ada apinya ya. Jadi udara-udara atau partikel-partikel atau hal-hal yang kecilnya itu dipaksa untuk bergerak cepat yang di dalam balon udaranya ini. Jadi mereka ini pada dorong-dorongan nih. Wah, di dalam ini pada dorong-dorongan. Sedangkan yang di luar balon udara ini itu adem ayem. Jadinya ketekan-ketekan kan. Gara-gara yang di dalam udara yang dorong-dorongan ini, yang dipanasin ini dorong-dorongan, balon udara itu ketekan terus ke atas. Nah, jadi balon udaranya itu bisa melayang gitu teman-teman. Jadi kalau mau mau nurunin lagi balon udaranya gimana? Ya udah diademin lagi aja gitu supaya partikel-partikelnya pada tidur. Jadi partikelnya santai lagi, balon udaranya turun. Jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman. Jadi di udara kita ini banyak sekali sebetulnya partikel-partikel kecil yang nggak bisa kita lihat yang menarik nih kalau kita eksperimen pakai sains gitu. Jadi sebetulnya sains tuh kalau pakai eksperimen tuh seru teman-teman. Jadi kayak gini ya. Nah, oke selanjutnya. Nah, kalau tadi dijelasin ya hukum-hukum fisika bla 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 itu kan terkait dengan perpindahan sebetulnya pergerakan massa gitu ya. Nah, tapi ternyata konsep terkait dengan fisika itu juga ada di tumbuhan meskipun kita nggak bisa ya langsung masukin secara utuh konsep fisika ke biologi karena domainnya berbeda. Namun konsepnya tetap sama. Apa konsepnya sama? Mungkin teman-teman pernah tahu gitu bahwa tumbuhan pun makan air gitu. Tapi teman-teman tahu nggak gimana caranya tumbuhan itu mengalirkan airnya dari akar ke daun gitu. Kan nggak mungkin kan ada pompa di tumbuhan gitu. Nah, ternyata cara mengalirkan air tumbuhan itu menggunakan prinsip yang sama dengan tekanan. Gimana sih caranya? Jadi gini, jadi air yang diserap dari akar itu kan ujungnya ke daun. Nah, daun itu kan teman-teman tahu ya fotosintesis gitu ya. Jadi karena fotosintesis itu air yang ada di daunnya itu melayang ke atas gitu. Nah, karena ada ruang kosong yang di sini, air yang di dalam ini kan yang di akar itu kan keangkat, keangkat, keangkat. Nah, jadi begitu ada gaya tarikan, tekanan dari air yang udah keangkat sehingga air yang ke bawah pun keangkat terus. Nah, selain itu juga ada gaya kohesi adesi ya. Teman-teman nggak usah pikirin lah itu apa. Jadi intinya kohesi adesi itu kayak magnet gitu teman-teman. Jadi ada air itu bisa nempel ke kalau kalian ada pipa gitu ya. Terus masukin air itu bisa nempel ke pipanya. Jadi ada magnet sedikit di pipanya tapi magnet air antar air gitu ya. Itu lebih kuat dari magnet air dengan pipa. Jadi ada terjadi pergerakan jadi muter-muter terus jadi dia bergerak ke atas gitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini lebih jelas lagi teman-teman. Ini tulisannya bisa dibaca deh. Kayaknya coba lihat ke gambarnya gitu ya. Nah, ini pun sama dengan tekanan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya seperti manusia kan, teman-teman kalau misalnya capek ya, aduh capek nih malas belajar gitu. Teman-teman minum minum hal-hal yang manis aja jadi teman-teman bisa semangat. Kenapa? Karena ada glukosa itu untuk energi gitu ya, ATP. Nah, tumbuhan pun sama. Untuk tumbuh-tumbuhan itu bisa semangat itu ya, bisa berbuah dengan banyak. Tumbuhan pun butuh gula. Nah, tapi teman-teman bisa ngebayang ya sih gimana sih tumbuhan itu mengalirkan gulanya gitu ya. Gula itu kan didapat dari daun ya. Jadi daun itu memproduksi gula. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih gimana caranya daun itu ngirim nih ke seluruh tubuhnya gitu loh. Kan bunga kan tumbuhan nggak punya jantung kan, ya seperti manusia gitu yang bisa mengalirkan gula semacam gula seperti itu. Nah, disinilah konsep tekanan itu ya meskipun tadi ya konsep ini tidak bisa diterapkan seutuhnya karena fisika dan biologi pasti berbeda. Tapi konsep ini sama, tekanannya itu sama. Jadi gini, teman-teman bisa bayangin ya, ada aliran air masuk. Ini tuh tempat gula, ada selang, ada selang lah gitu. Jadi air masuk ke sini kan jadi ketekan nih gulanya. Gulanya pun ikut ke air yang ini gitu. Ya, jadi ada tekanan dari air yang mengalirkan gula. Gitu. Nah, ketika gulanya itu nyampe ke tujuannya gitu, gulanya itu masuk ditekan juga sama air. Nah, tapi saringan keluarnya itu disaring nih gula gak boleh keluar, jadi airnya aja keluar. Jadi tumbuhan pun menggunakan konsep tekanan untuk mengalirkan gula-gulanya. Ya, kalau kita tuh darah ya. Kalau tumbuhan tuh pakai aliran air. Jadi ada gula ditekan nih sama air gitu sampai ke tujuannya airnya jalan lagi tapi gulanya mampet di situ. Jadi si si sel-sel dalam tumbuhannya itu bisa
bisa gerak lagi, bisa semangat lagi. Oke, selanjutnya. Nah, tekanan juga selain di tumbuhan juga bisa diterapkan nih di manusia. Mungkin teman-teman udah pernah ngerasakan tensi gitu atau detak jantung. Nah, eh, aliran darah atau jantung pun menggunakan prinsip yang sama, yaitu tekanan. Jadi kalau jantung itu berdetak, itu kan aliran darah yang ditekan kan. Jadi ada tekanan ke darah yang membuat darah itu mengalir gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kalau itu pun sama ya teman-teman, dimanapun gitu kan. Kalau misalnya teman-teman ada air terus kamu tekan airnya, pasti airnya mengalir kan ke depan gitu. Ini pun sama. Jadi di jantung, jantungnya itu menekan darah, darahnya itu pun jadi mengalir. Nah tapi ada syaratnya ya, darahnya itu harus full. Ya soalnya kenapa, kalau darahnya nggak full kan seret. Jadi yang ditekan kecil. Ya coba teman-teman eksperimenin di rumah, ada air gitu ya, kalian tekan, pasti alirannya itu nggak terlalu, kalau airnya dikit alirannya itu nggak terlalu jauh gitu dibanding dengan air yang banyak kalian tekan gitu. Nah darah pun sama, jadi darah tuh harus full teman-teman. Kalau darahnya nggak full, jadi nggak nyampe ini sampai kaki gitu, jadi cuma sampai perut, darahnya udah habis. Nah konsep ini tuh dipakai juga di pendeteksian tensi. Tensi itu apa? Ngedeteksi detaknya gitu. Jadi si tangannya itu kan diikat. Mungkin teman-teman pernah lihat ibu kali atau bapak kali di tensi, atau teman-teman mungkin pernah di tensi juga ya. Jadi darahnya itu dimampetin gitu loh. Jadi si apa namanya, teleskopnya itu, teleskop aja apa namanya, pokoknya itulah yang buat dengerinnya itu bisa kedengaran, karena kan kalau darahnya dipampetin pasti kan tekanannya itu bek, 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 gitu kan ya, lebih kedengaran kan ya. Nah itu yang bisa apa, teleskop itu bisa lebih mendengar lebih jelas. Nah salah satu prinsip yang teman-teman perlu tahu juga, bahwasanya tadi ya seperti hukum Pascal, eh, tekanan itu bakal sama di semua apa namanya, tubuh. Jadi misalnya eh, teman-teman kan pernah ya ada prinsip, kalau teman-teman punya apa, sering ikut PMK atau ikut PMK, kalau mau dengerin detak jantung di leher gitu atau di tangan. Nah, di leher sama di tangan kan sebetulnya deketan leher kan dari jantung. Tapi detak jantungnya, ritme jantungnya, kekuatan detakannya itu sama, teman-teman. Tangan sama leher. Kenapa? Karena hukum Pascal tadi, hukum tekanan gaya itu akan sama dimanapun berada, entah itu di kaki, entah itu di tangan, ataupun di organ-organ dekat jantung di leher. Jadi teman-teman kalau di PMK kan bisa nih ngelihat detak jantung di tangan atau di leher, ya karena itu sama aja gitu. Nah tapi sekarang mungkin teman-teman pernah ngerasain ya, kesemutan gitu, juga lama-lama. Nah itu berarti ada hambatan gitu di peredaran darahnya, karena detak apa, karena tekanannya itu nggak sama, berarti ada hambatan teman-teman. Nah, oke, ini selanjutnya tekanan pun sama gitu ya, diterapkan di eh, apa ya, bukan tekanan sih, ini pertukaran gas ya, pertukaran gas juga sama ketika kita bernapas gitu. Mungkin teman-teman pernah belajar di biologi ya. Jadi kalau kita bernapas itu yang kita tarik apa, oksigen kan, kita ngeluarin CO2. Nah terjadi apa ya, kalau bahasa ilmiah diskusi gitu, tapi intinya mas gini, eh, ada terjadi tekanan gitu, tekanan parsial, apa ya, susah banget namanya tekanan parsial. Intinya tekanan aja deh. Ada tekanan dari darah yang banyak gasnya, kan gas CO2 di darah, ketika ketika darah itu mengalir dari seluruh jaringan tubuh ke paru-paru, itu kan darahnya itu kan penuh dengan CO2 ya. Nah, ketika kita napas, O2-nya itu datang gitu. Jadi terjadi tekanan antar menekan di situ, jadi CO2-nya keluar, O2-nya masuk, oksigennya masuk gitu. Jadi O2-nya sekarang eh, ke darah, CO2-nya kita keluarkan. Jadi memang itu salah satu prinsip-prinsip fisika ya, prinsip-prinsip fisika lah. Tapi mungkin ya memang nggak bisa, karena darah pun berbeda dengan air gitu, zat-zatnya berbeda, tekanannya pun pasti berbeda. Tapi yang penting prinsip dan konsepnya sama. Begitu ya teman-teman, mungkin bisa dipahami. Ya mungkin uh, segitu aja gitu, apa ya, sharing-sharing dari aku sama Kak Asel tentang fisika nih, tentang sains. Jadi mungkin kalau teman-teman masih ada yang bingung bisa tanya ya ke chat, atau langsung aja PC aku, atau ya di chat aja ramein gitu. Kalau teman-teman masih bingung bisa tanya ke aku, bisa tanya ke Asel. Uh, jadi ya terima kasih. Semangat terus belajarnya. Jangan jangan mudah pusing gitu ya.
Yang penting tuh pahami konsepnya aja, teman-teman. Gimana Kak Asyal? Ada tambah? Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini gitu. Sekian juga dari kita. Semoga bermanfaat dan Siap. pokoknya nggak usah diambil pusing lah ya Kak, bener nggak sih? Kayak ya udah Siap, kayak betul, pahami betul. aja konsepnya. Sekarang tuh ada internet lah, cari aja di internet banyak rumusnya. Iya, banyak kok, banyak. Yang penting paham konsep. Bener Siap, banget mungkin gitu sebenarnya. ya dari aku sama Kak Asya. Tetap semangat teman-teman semua belajarnya, terus cari tahu gitu ya. Banyak sekali hal-hal di luar sana yang bisa teman-teman cari tahu. Yang penting teman-teman mindsetnya harus satu ya kalau belajar itu menyenangkan. Oke, gitu aja dari aku dan Kak Asya. Sekian, kalau ada yang tanyakan tanyain aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.